Kenapa pemilik kafe Oliver tidak diperiksa atas kasus Jessica Wongso padahal saksi kunci CCTV? Saya sebagai asistennya seorang profesor pada saat itu, saya tahu dong, karena beliau juga salah satu tim untuk mengusut soal Jessica ini gitu ya. Namun kembali lagi, kasus itu saya tidak pegang secara langsung, namun saya tahu dari semua ABCZ-nya itu saya tahu karena saya ada di dalamnya gitu, karena saya sebagai asistennya Pak Profesor tersebut gitu ya guys. Ada tekanan, ada uang tutup mulut dan sebagainya. S2 saya dihambat sampai 1 semester. Saya tidak boleh kuliah. Dan saya punya satu keyakinan yang seyakin-yakin, aku yakin bahwa Jessica memang bukan pembunuh, dan dia harus melakukan segala upaya. Upaya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang pembunuh. Jadi peradilan sesat ini bukan peradilan yang terjadi hanya di pengadilan, tetapi dari proses, namanya peradilan sesat itu dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan. Ini bagi saya, ini menyesatkan. Kenapa saya katakan menyesatkan? Karena dalam perjalanan proses hukum yang dilakukan, itu tidak terdapat satu bukti apapun yang mengarahkan kepada Jessica selaku tersangka maupun terdakwa pada saat itu yang nyata-nyata melakukan tindakan pidana atau tidak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan 340 pembunuhan berencana. Kenapa saya katakan tidak terbukti? Karena apa? Tidak ada satu saksi pun yang melihat, mendengar, mengalami syarat saksi dalam hukum pidana. Dia harus mempunyai 3 syarat: melihat, mendengar, mengalami. Tidak ada satupun dari syarat saksi itu yang menyatakan Jessica melakukan sesuatu. Bayangin pokoknya, saksi ahli menjelaskan kami begini-gini, tapi kata ahli, nggak ada tapi. Jadi kalau nggak ada tapi terus ahli ini berarti kan diarahkan untuk menjawab seperti keinginan dia dong, berarti kan gitu. Nah itulah yang dilaporkan di laporan ini. Ya, karena pelanggaran yang diduga dilakukan itu, yang dilaporkan itu banyak sekali. Gitu. Bukan hanya satu perbuatan. Di laporan ini aja sebenarnya ada 6. Ada 6 perbuatan dari hakim tersebut yang diduga melanggar kode etik hakim, ya kan? Dan menurut kami itu cukup hal yang penting, memang harus dilakukan. Jadi ada satu pernyataan. Ya. Profesor Sarlito sebelum meninggal, ya, dia minta maaf, sampaikan maaf saya kepada Jessica. Ya, melalui namanya Denny. Dan itu menyampaikan ke Jessica, Jess ada salam dari itu, dia bisa masuk. Pak Sarlito minta maaf. Ya maaf, saya maafin. Terus mau ngapain lagi? Saya sudah dihukum kok. Kata Jessica seperti itu. Ya, meninggal akhirnya kan, ya. Pak Sarlito. Nah, akhirnya nggak lama kemudian keluar namanya Lita Gading. Nah, Lita Gading itu tim Lita Gading itu tim dari Pak Sarlito. Jadi kalau ahli itu diminta keterangannya, ada pertanyaan dari penyidik. Nah, Lita Gading adalah tim yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi pertanyaannya itu, jawaban-jawaban itu yang dibuat oleh Lita Gading itu tidak disetujui sama Profesor Sarlito. Mungkin nggak sepakat kali ya sama yang lain. Saya nggak tahu. Di situ soal Sarlito, Pak Sarlito ini Pak ya, yang minta maaf ke Jessica sebelum meninggal. Itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya kenapa minta maaf ke Jessica, dia udah manjas Jessica gitu. Ada satu perbuatan yang mengatakan dia nyesal.
Kalau saya bisa diceritakan ke kalau saya nggak bisa menceritakan, saya bisa menyampaikan kenapa dia minta maaf. Iya. Saya cuma bisa menyampaikan bahwa dia minta maaf berdasarkan ada yang dia perbuatan dia yang salah. Apa itu? Yang Jessica nggak bersalah kok, bukan dengan Lita Gading. BAP-nya Lita Gading itu yang dibuat oleh Lita Gading ke Pak Sarlito itu nggak seperti apa yang diinikan. Jadi dirubah atau gimana saya nggak tahu. Saya juga masih bingung gini, hubungannya dengan Lita Gading itu apa? Lita Gading itu tim. Iya, oke. Timnya Pak Sarlito. Oke. Ya kan dia sebagai timnya Sarlito sampai dia di cut dia punya S2-nya karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kayaknya ini ada pesanan. Iya. Kayak ada pesanan. Artinya si Lita Gading membuat satu jawaban dari pertanyaan itu disampaikan. Ternyata Lita Gading katakan nggak bisa, Jessica nggak salah atau gimana, saya nggak tahu ceritanya. Mungkin kita akan gali ke Lita Gadingnya. Pokoknya Lita Gading ini hanya sosialitas saja, Pak. Kalau saya tahu. Dia bukan. Dia adalah murid daripada Sarlito. Pak Sarlito ini. Iya. Tapi di luar itu kalau saya lihat, kalau saya nggak tahu kalau itu, tapi dia profesinya adalah sama dengan Pak Sarlito, psikolog forensik kalau nggak salah. Dan itu akan keluar lagi nanti, banyak akan keluar. Makanya saya bilang tadi timbul karma. Siapa yang akan melakukan kejahatan atau kalau orang melakukan perbuatan baik itu akan dibatalkan kebaikan. Benar. Tapi kalau dia yang melakukan kejahatan, ya kan orang yang nggak bersalah ataupun kita suatu saat kita menjorokin orang, suatu saat kita akan kena. Itu karma akan timbul. Satu persatu. Gitu dong, harus ada keberanian. Karena kalau tidak begini, pasti tidak semuanya bisa diselesaikan. Oke, kalau kita mau membela sampai tuntas. Karena Jessica sudah 7 tahun mendekam di penjara. Karena apa? Karena ketidakadilan dari sebuah peradilan. Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, terus menyoroti kejanggalan dalam kasus kopi cyanida yang menjerat kliennya. Meski Jessica sudah menjadi tersangka, Otto Hasibuan meyakini bahwa kliennya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Bahkan Otto Hasibuan menyatakan kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali guna membuka kembali kasus yang menjerat Jessica Wongso ini. Dalam beberapa podcast, Otto Hasibuan juga mengungkapkan kejanggalan yang ditemukan ketika menangani kasus kopi cyanida Jessica Wongso, termasuk ketidakpernahan memeriksa tokoh penting dalam kasus tersebut. Saya bertanya-tanya terus terang aja, ini belum pernah terungkap dalam podcast manapun, kata Otto Hasibuan dalam podcast YouTube Ray-Ban Entertainment. Ternyata tokoh penting yang dimaksud Otto Hasibuan adalah pemilik Cafe Oliver, tempat Mirna Salihin meninggal dunia diduga setelah meneguk kopi Vietnam yang telah dicampur cyanida. Otto Hasibuan merasa heran karena pemilik kafe tersebut tidak pernah diperiksa dalam kasus tersebut. Sampai sekarang tidak pernah diperiksa, diajukan di persidangan pemilik dari Oliver, ujarnya. Aneh kan, ujar Otto Hasibuan menimpal lagi. Pengacara kondang 64 tahun itu kemudian membandingkan kasus lift jatuh dari salah satu hotel di Bali beberapa waktu lalu. Di Bali kemarin ada satu kasus lift yang rusak, meninggal orang yang diperiksa pemiliknya, ownernya dulu. Nah, ownernya ini nggak pernah diperiksa, owner Oliver. Ada apa? Ujarnya. Menurutnya owner Cafe Oliver seharusnya ikut diperiksa dalam kasus tersebut, terutama karena tidak mungkin CCTV bisa diambil tanpa izin darinya. Padahal dia yang bisa menjelaskan tentang CCTV ini, karena nggak mungkin CCTV bisa diambil tanpa izin daripada si owner. Itu hal yang terus terang sangat mengganggu pikiran saya, ujarnya.